Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara-saudaraku, sahabat TV Penyejuk Kalbu dimanapun Anda berada, alhamdulillah hari ini kita masih sehat, panjang umur. Patut buat kita bersyukur kepada Allah karena kita masih dikasih rahmat dan panjang umur olehnya, di mana banyak saudara kita yang pada hari ini sudah tidak ada lagi di dunia. Mudah-mudahan dengan selalu bersyukur kepada Allah, Allah semakin memberikan panjang umur kepada kita dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku, sahabat TV Penyejuk Kalbu dimanapun Anda berada, pembahasan kita kali ini adalah membahas tentang fadilah dari surat Al-Mulk. Ketahuilah sahabat-sahabat bahwa Al-Quran itu terdiri dari 30 juz dan 114 surat. Sedangkan posisi surat Al-Mulk ini terdapat di juz 29 dan urutan surat yang ke-67. Kenapa surat ini dinamakan Al-Mulk? Karena di ayat pertama surat Al-Mulk ini menjelaskan tentang siapa Allah. Bahwa Allah itu adalah sang penguasa yang memiliki kerajaan yang luasnya lebih luas daripada langit dan bumi. Yang menguasai dunia dan akhirat. Yang menguasai langit dan seisinya, bumi dan seisinya. Termasuk yang menguasai kuburan. Ini kenapa dinamakan surat Al-Mulk seperti itu di ayat yang pertama. Sedangkan surat Al-Mulk ini memiliki nama-nama yang lain. Ada namanya Wiqoyah, Munjiyah, dan Al-Mujadalah. Kenapa dinamakan Wiqoyah dan Munjiyah? Karena surat ini akan melindungi dan menyelamatkan orang yang membacanya dari siksa kubur. Dan dinamakan Al-Mujadalah. Kenapa demikian? Karena surat inilah yang akan menjadi pembela orang-orang yang suatu hidup di dunia selalu membacanya di alam kubur. Saudaraku, bahwa surat Al-Mulk ini terdiri dari 30 ayat. Jadi sangat pendek ya, bisa dihafal. Sedangkan para alim ulama, para kiai, para abid, ahli-ahli ibadah, dan para sahabat juga, termasuk Nabi Muhammad SAW, mereka itu setiap hari membaca surat Al-Mulk ini. Karena begitu banyak khasiat, keutamaan dan fadilah yang dimiliki dari surat Al-Mulk ini. Yang jelas orang yang setiap hari membaca surat Al-Mulk sudah dipastikan hidupnya akan bahagia. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Bahkan ketika dia pertama kali tinggal di alam kubur, maka surat Al-Mulk ini akan menjadi temannya yang akan menolong dia di alam kubur dari terkena azab atau siksa kubur. Di mana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna suratan fil Qur'ani salasina ayatan. Sesungguhnya ada satu surat yang ayatnya terdiri dari 30 ayat di dalam Al-Quran. Syafaat li sahibiha ghufirallahu.
Surat tersebut akan menolong orang yang membacanya dan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tabarakallazi biyadihil mulku, yaitu surat Al-Mulk. Di riwayat lain Rasulullah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suratun fil Qur'ani khosomat an sahibiha hatta adkhalahul jannah. Ada satu surat dalam Al-Quran yang mana surat tersebut akan membela orang yang membacanya. Hatta adkhalatul jannah, sehingga orang tersebut dipastikan masuk ke dalam surga. Tabarakallazi biyadihil mulku. Surat tersebut adalah surat Al-Mulk. Di riwayat lain an Ibni Abbasin yang bersumber dari Ibnu Abbas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hiyal mani'atu hiyal munjiyatu. Surat Al-Mulk itu adalah surat yang dapat mencegah, surat yang dapat memberikan keselamatan. Tunjihi min azabil qabri, yang menyelamatkan orang yang membacanya dari siksa kubur. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah keutamaan dari surat Al-Mulk. Maka mari kita amalkan, kita baca setiap hari